Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam nuansa Syawal, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Rukmini Amar dari BWA Jawa Timur, yang tentunya kita sering mendengarkan kajian-kajian tersebut di edisi Ramadan kemarin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya setiap orang berproses. Setiap orang yang akan mencapai suatu tujuan, mereka harus melalui sebuah tahapan-tahapan. Sama halnya mereka yang mau lulus sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mereka yang akan mendapatkan sebuah ijazah, mereka harus melalui sebuah ujian, yang dimana hasil dari ujian tersebut adalah sebuah hasil pencapaian. Tidak lain halnya dengan apa yang akan dikupas dan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amar ini, di mana semua orang mengidam-idamkan, memimpikan, bahkan sangat berharap bagaimana kita tidak hanya berkumpul di dunia saja, namun juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana selanjutnya? Marilah kita saksikan bersama. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ikuti kajian kali ini yang tentunya menjadi harapan seluruh kita umat Islam yang beriman untuk berharap kepada Allah masuk surga bersama keluarga, yang hal ini diperlukan keistiqomahan kita di dalam keimanan dan dalam seluruh amal yang telah kita lakukan, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah pada Quran surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Ini sebagai janji dari Allah bahwa di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, memperoleh apa yang kamu minta. Untuk itulah maka doa yang senantiasa kita baca, yang dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut Ibnu Abbas bahwa hasanah dunia itu ada 7. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa tunduk kepada aturan-aturan Allah. Yang kedua, pasangan yang tentunya sholih dan sholihah. Yang ketiga adalah anak-anak yang sholih. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, al-bi'ah, lingkungan yang kondusif, bagaimana kita bertetangga. Kemudian yang keenam, umur yang barokah, yang banyak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang ketujuh adalah al-mal, harta yang tentunya berasal dari sumber yang halal, kemudian didistribusikan untuk kepentingan-kepentingan di jalan Allah. Itulah 7 yang akan mengantarkan kepada hasanah
dunia menurut Ibnu Abbas, sedangkan hasanah untuk akhirat itu diperlukan minimal ada 3 yang harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah aqidatul khalis, akidah yang murni, yang tidak bercampur, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang akan merusak keimanan kita, apa itu berupa kemusyrikan, apa itu berupa tahayul, hurafat yang selalu bercampur di dalam keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala sholihan tardahu, amal soleh yang kita lakukan, baik amal yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas, yang di situ mencapai derajat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah akhlakul karimah, kepribadian yang menampilkan sifat-sifat mulia yang tumbuh pada diri seorang yang beriman. Nah, untuk itulah maka 3 modal ini yang akan mengantarkan seseorang pada hasanah akhirat. Untuk itulah mari kita didikkan kepada keluarga, kita biasakan di dalam keluarga kita berkaitan dengan yang pertama masalah keimanan, aqidatul khalis, yang tentunya tidak terkontaminasi dengan amal-amal yang berkaitan dengan kesyirikan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat At-Tur ayat 21 ini sebagai janji dari Allah kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman tentunya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Dan orang-orang yang beriman di mana iman mereka itu diikuti oleh keturunan anak cucu, yang di mana anak cucu kita itu juga terus memelihara keimanan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Kami, Allah berjanji, karena nanti akan ada malaikat juga, sehingga Allah mengatakan kami di sini akan dipertemukan oleh Allah dengan keturunan mereka. Jadi keimanan yang murni di sini yang akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan di akhirat, dan kalau kita terus perjuangkan tentunya akan dilanjutkan oleh keturunan kita, sehingga keturunan kita itu nanti akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Seperti apa yang dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi kalau kita lihat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 berkaitan dengan keimanan yang ada kesamaan dengan keturunan juga dengan orang tuanya. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 21 juga demikian. Maka Allah mengumpulkan mereka dengan orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat yang keluarga yang lainnya. Jadi ini kaitannya dengan apabila keimanan yang sudah ada pada diri kita kemudian dilanjutkan, diikuti oleh anak keturunan kita, tentunya Allah berjanji akan dipertemukan dengan keturunan kita ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya
di surga. Lalu dia pun bertanya, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika lakah. Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Jadi bisa jadi orang tua yang akan bertanya, kenapa kok dinaikkan ya kelasnya oleh Allah? Dijawab, karena istighfar anak-anak untuk kamu. Sehingga mari kita sebagai orang tua, kita ajari anak-anak kita untuk senantiasa berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab. Kalau kita sudah bisa berdoa, yang menjadi pertanyaan, apakah anak kita sudah diajarkan bagaimana cara mendoakan orang tua? Ya, jadi istighfar dari anak-anak kita itulah yang akan mengangkat derajat orang tua. Untuk itulah maka doa-doa bagaimana anak kita ketika kita meninggal dunia bisa menyalatkan jenazah kita. Tentunya kita sebagai orang tua diharapkan bisa mengajarkan bagaimana anak kita itu dipastikan sudah bisa menghafal dan bisa mengamalkan dan bisa memahami seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Abi Salamah meninggal dunia. Rasul mengajarkan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufu fi abbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, ini yang anak-anak kita diharapkan setiap saat dikala kita nanti sudah di alam kubur, anak kita bisa dipastikan sudah bisa menghafal doa ini agar supaya orang tuanya terus diberi cahaya di kubur, diluaskan di kubur, diampuni, dibebaskan dari siksa kubur. Ini gambaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga anak yang soleh itu bisa mengangkat, bisa menaikkan kelas derajat di sorga bagi kedua orang tuanya atau kepada nenek moyangnya, kepada buyut-buyutnya yang dulunya belum pernah ketemu, tapi ketika doanya itu terus berkesinambungan, tentunya Allah akan memberikan catatan yang akan berdampak kepada kebahagiaan orang tua bersama keturunannya. Kemudian dari sisi amal soleh yang diterima, ya, di dalam surat Ar-Ra'd bahwa bagian daripada janji Allah yang akan dipertemukan waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, bahwa Allah berjanji akan mempertemukan dengan orang tua yang soleh dengan pasangan yang soleh dan keturunannya, ya, di mana malaikat akan mempersilahkan masuk dari berbagai pintu yang ada di dalam surga itu, yaitu orang yang walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka yang sabar, yang berharap bertemunya dengan Allah, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini amal soleh yang diridhoi oleh Allah, yaitu amal yang dilakukan dengan penuh kesabaran, tidak mengharap apa-apa selain mengharap
bertemu dengan surganya Allah, dengan ampunan Allah, dengan ridhonya Allah, yaitu ketika mendirikan sholat, ketika membelanjakan rizki, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, kemudian memberikan kebaikan, kemudian memberi kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Yaitulah yang tentunya amal soleh yang diridhoi oleh Allah itu apabila dilakukan dengan penuh kesabaran, bisa menahan diri. Jadi sabar untuk sholat berjamaah, sabar untuk sholat malam, sabar untuk menyisihkan sebagian hartanya, baik ya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sehingga kalau kita bersedekah kepada orang yang berada di bawah kita dari sisi ekonomi, maka kita harus sembunyi-sembunyi. Tapi ketika untuk kepentingan orang banyak, seperti untuk perang di jalan Allah, untuk membangun sebuah kegiatan yang di situ bermanfaat untuk orang umat Islam, nah tentunya perlu secara terang-terangan. Jadi ketika kita memberikan zakat fitrah itu juga harus disampaikan, jangan sampai bilang dari hamba Allah. Ya, jadi ini yang kedua dari sisi amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak itu keadaan lahiriah seseorang yang merupakan cermin dari batinnya, yang merupakan cerminan dari batin seseorang, yang di situ lahir dalam sebuah sikap. Nah, untuk itulah maka kaitannya dengan istilah takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya memelihara diri dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa itu ada dua sisi. Ada yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, seperti pada muqaddimah surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ada ketakwaan itu yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, seperti yang ada pada surat Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi kita disuruh bersegera menuju ampunan Allah yang surganya begitu luas. Jadi sayang kalau kita nanti tercecer tidak kumpul dengan keluarga, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini contoh takwa yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, jadi berkaitan dengan sikap takwa ini itu bagian daripada cerminan ya orang yang sudah mencapai tingkatan akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena apa? Di dalam akidah itu dibutuhkan akhlak. Jadi akhlak yang akidatul khalis tadi yang akan mengantarkan pada hasanah akhirat itu tadi adalah akidah yang dilandasi dengan akhlak. Jadi akhlak dalam akidah adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak di dalam ibadah, kalau kita ingin wa an a'mala sholihan tardahu, maka ibadah yang harus kita lakukan dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Sehingga dari aspek
kaitannya dengan dengan keimanan, dari amal soleh yang diridhoi, dari sikap yaitu akhlakul karimah. Itulah kalau kita biasakan di dalam keluarga kita, maka harapan kita bertemu dengan keluarga di satu tempat. Kalau di alam kubur kita di tempat yang penuh dengan nikmat kubur, kemudian di akhirat kita bertemu di surganya Allah, di mana satu sama lain ya saling memberikan jaminan, ya, di mana syafaat yang akan diberikan, yang diizinkan oleh Allah itu diantaranya adalah syafaat dari para rasul, syafaat dari malaikat-malaikat Allah, syafaat dari Al-Quran yang telah kita kaji, kemudian syafaat dari orang-orang yang soleh, terutama yang kita harapkan yang soleh itu dari keturunan kita sendiri, sehingga yang dimaksudkan ya akan dipertemukan oleh Allah dengan anak cucunya itu ya, dimana nanti ketika keimanannya itu ada kesamaan, yang satu sama lain saling meninggikan, satu sama lain saling memberikan jaminan, saling memohon kepada Allah untuk dikumpulkan di satu tempat. Mudah-mudahan rumah yang kita bangun ya, yang telah dibangun dengan suasana yang penuh dengan surga, itu akan mengantarkan bahwa kita nanti akan dikumpulkan bersama keluarga yang sudah kita susah payah membangun sebuah rumah ya, sebagai sarana untuk tempat berkumpulnya nanti ya, yang dijanjikan oleh Allah di surganya Allah. Tentunya kita rugi kalau punya rumah yang bagus, kemudian ternyata kita tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan oleh Allah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat At-Tur, kemudian kita masuk kategori yang diamini oleh malaikat pada surat Ghafir ayat 7, ayat 8, bahkan di ayat 9, bahwa orang-orang yang senantiasa istighfar, orang-orang yang senantiasa beriman mengikuti jalanan Allah, Allah menjanjikan akan dipertemukan nanti dengan nenek moyangnya, dipertemukan dengan pasangannya, dan juga dipertemukan dengan keturunannya dan dengan teman-teman sesama yang beriman. Mari kita bangun suasana rumah yang diharapkan nanti bisa hasanah dunia dan juga hasanah akhirat terpenuhi. Kiranya saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluangan waktu untuk kajian-kajian berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi adalah kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amar dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, yang mana kita akan bisa mengambil hikmah dan memetik sebuah ilmu demi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi yang telah kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.